Perkenalkan, nama saya Dewa Maruna Mangjabar. Saya dari Prodi PGSD kelas A9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan adalah secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang berarti pembaharuan atau perubahan. Nah, kata kerja dari innovo yang artinya adalah memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menunjukkan ke arah perbaikan, di mana dalam sistem belajar mengajar harus memerlukan suatu perubahan agar proses belajar bisa maju dan bisa dimengerti oleh para siswa. Baik, istilah perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaharuan ada unsur kesengajaan. Persamaannya yakni sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Baik, dari inovasi pendidikan ada suatu kendala dalam inovasi pendidikan. Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain adalah perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, dan yang kedua itu konflik dan motivasi yang kurang sehat, dan yang ketiga lemahnya beberapa faktor penunjuk sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya suatu inovasi yang berhasil. Dan yang keempat itu keuangan yang tidak terpenuhi, dan yang kelima itu penolakan dari sekelompok tertentu atau hasil inovasi, dan yang keenam itu kurangnya adanya hubungan sosial dan publikasi. Nah, yang kedua itu ada penolakan itu setelah memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu inovasi pendidikan. Misalnya penolakan para guru tentang adanya perubahan kurikulum dan metode belajar mengajar. Terus yang berikutnya ada beberapa hal mengenai inovasi yang sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksanaan inovasi di lapangan atau di sekolah sebagai berikut, itu sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya. Dan yang kedua itu guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun. Dan yang ketiga itu inovasi yang baru yang dibuat oleh orang lain, terutama dari pusat, khususnya Depnas, belum sepenuhnya memiliki kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Dan yang keempat itu inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatunya ditentukan oleh penciptaan inovasi dari pusat. Nah, berikutnya ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Yang pertama, guru sebagai ujung tombak dan pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat dipengaruhi oleh proses belajar mengajar. Terus yang kedua, siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memang memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan
belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Nah, berikutnya itu ada kebijakan dalam inovasi pendidikan. Kebijakan dalam inovasi pendidikan itu adalah standar nasional pendidikan, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia atau NSP sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, komponen, lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala. Yang kedua itu Badan Standar Nasional Pendidikan dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan. Dengan peraturan pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan yang berkandung di ibu kota wilayah negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan kriteria guru atau sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi pendidikan kepada guru. Sertifikasi pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Nah, guru yang berprofesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Nah, guru dituntut untuk berkualitas jika sudah memenuhi kriteria sertifikasi. Baik, yang kece itu inovasi di bidang pembelajaran. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang cukup mengetahui aspek kognitif, sikap, aspek aktif, dan keterampilan. Aspek psikomotorik digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Terus yang berikutnya adalah inovasi bidang pembelajaran. Metode pembelajaran inovasi, guru adalah jabatan dan pekerja profesional. Indikator untuk mengatur keprofesional adalah jika kelas yang disuruh menjadi surganya siswa untuk belajar, atau kehadiran seorang sebagai guru di kelas selalu dinantikan siswa. Terus usaha meningkatkan kualitas guru diantaranya adalah model pembelajaran kontekstual. Yang kedua itu model pembelajaran kuantum. Yang ketiga itu model pembelajaran terpadu. Yang keempat itu model pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima itu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran kontekstual. Itu seiring singkat dengan istilah CTL. Terus berikutnya itu penjelasan dari ketujuh komponen tersebut di atas menurut Harta 2009 adalah sebagai berikut, yaitu konstruktivisme adalah suatu pembelajaran yang menekankan pembentukannya pemahaman siswa secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua itu inquiry, itu menemukan, merupakan bagian dari kegiatan belajaran
berbasis kontekstual yang diawali dengan pengamatan terhadap fenomena. Terus yang ketiga itu bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seorang selalu bermula dari bertanya. Bertanya merupakan strategi pokok dalam pembelajaran. Terus yang berikutnya itu ada masyarakat belajar, learning community. Masyarakat belajar yaitu hasil belajar bisa diperoleh dengan berbagai antara teman, antara kelompok, antara yang tahu kepada yang belum tahu, baik dalam maupun di luar kelas. Nah, yang kelima itu adalah pemodelan. Maksud dari pemodelan dalam pembelajaran konseptual bahwa pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru oleh siswa. Misalnya cara menemukan suatu, menunjukkan hasil karya, memperoleh atau mempertontonkan suatu keterampilan. Cara semacam ini akan lebih cepat dipahami oleh siswa. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.